Kalau kita lihat Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau membuat tulisan yang berjudul Ashru Wasaya Lil Wiqaya Minal Bala. Ada 10 wasiat agar terhindar dari wabah. Minal wabah. Kalau kita lihat di wasiat pertama, beliau mewasiatkan berdoa sebelum datangnya bala. Alhamdulillah nih, masyarakat Surabaya semua, Jawa Timur khususnya, belum datang tuh ke tempat kita, semuanya baca doa. Doa apa? Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca nih, dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan dengan namanya segala sesuatu pun yang di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Baca 3 kali pagi dan petang. Tapi yang kedua, baca doa lagi. Cuma doanya berbeda. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi Yunus baca itu ketika berada di dalam perutnya ikan paus di dasar lautan. Nggak kebayang orang manusia di dalam perut ikan berhari-hari akan hidup. Tapi Allah Rabbul Alamin itu terjadi. Maka baca doa ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doanya Nabi Yunus, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaba Allah. Siapa yang baca doa dengan doanya Nabi Yunus, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, doa itu tidak dikabulkan dari hati yang lalai. Tolong kalau baca doa inni kuntu minadh dhalimin, antum ingat dosa-dosa antum. Banyak dosa kita. Yang ketiga, baca doa lagi. Meminta perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. Bala itu ada yang ringan. Ya, bala yang ringan mungkin antum kena jarum, sakit, tapi nggak berat buat kita. Nih hadis riwayatkan Bukhari, Nabi SAW menyuruh kita berdoa, ta'awwadhu min jahdil bala. Berlindunglah kalian dari bala yang berat. Jadi baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Aku berlindung kepadamu dari sebab-sebab kesengsaraan. Jangan sampai aku tertimpa kesengsaraan. Wa su'il qadha, dari takdir yang buruk. Rukun iman an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruk, tapi kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan hindarkan kami dari kegembiraan musuh. Ada orang kalau sahibnya kena musibah berbahagia jemaah. Jarno, alhamdulillah kena musibah. Kita berlindung dari kegembiraan musuh-musuh. Itu Nabi mengajarkan kepada kita doa ini. Yang keempat, baca doa lagi. Tapi doa keluar rumah. Kita tiap hari keluar rumah, selain antum pakai masker, baca doa keluar rumah. Antum pikir dengan masker antum nggak akan terkena corona? Corona itu bisa menyebar dari salaman. Kalau gitu anak pakai kos tangan, pakai masker, pakai kos tangan, pakai jas hujan. Subhanallah, betul. Sebab-sebab dunia itu kita jalani, tapi jangan lupa baca doa.
Karena kita tahu nih bala turun, Allah yang nurunkan. Yakin kita dengan hal itu. Yang bisa mengangkat juga Allah. Yang bisa membuat fulan gak kena, fulan kena, itu Allah. Maka baca doa. Keluar rumah mengatakan Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita bergantung sama Allah. Tiada kekuatan yang dapat mendorong kita melakukan kebaikan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita dari kemaksiatan kecuali Allah Azza wa Jalla. Orang yang baca doa ini, setan itu gak berani gangguin dia. Sudah, pergi setan, nyingkir. Ini yang keempat, baca doa keluar rumah. Yang kelima, baca doa dan doa minta perlindungan setiap pagi dan petang. InsyaAllah semua sudah hafal. Doanya Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Masya Allah. Doa bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi inti doa ini minta kesembuhan, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta kesembuhan, keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku. Antum doakan keluarganya supaya mereka terhindar dari penyakit, bukan hanya COVID-19 jemaah. Ini doa seharusnya muslim membaca setiap saat, pagi dan petang, setiap hari dia baca. Kemudian mudah-mudahan kekurangan kita ditutupi, rasa takut kita dibikin aman. Masya Allah. Ada orang yang kalau takut kelewatan. Sampai terakhir Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku. Dari mana jaga? Min baini yadayya, dari depan. Supaya penyakit gak masuk, COVID gak masuk, setan gak masuk. Wa min khalfi, dan dari belakangku ya Allah. Tapi oke, kalau orang itu dari sebelah, wa an yamini, dari kananku jaga aku ya Allah. Wa an shimali, dari kiriku ya Allah. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti, dan aku memohon kepadamu jangan sampai aku dikasih azab dari bawahku dengan keagunganmu ya Allah. Dari bawah gempa. Mungkin engkau gak kena COVID-19, gempa habis, ambruk semua rumah, dan engkau berada di dalam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, memperbanyak doa, khususnya istighfar, doa minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Cari waktu-waktu mustajab antum berdoa, mohon agar dosa-dosa diampuni. Yang ketujuh baru sifatnya duniawi, ya, menghindari tempat-tempat tersebarnya wabah. Antum lihat rumah sakit umpamanya itu tempat banyak penyakit, atau ada sebuah kota yang sudah ditutup, usahakan antum gak ke sana. Maka kalau lihat tempat-tempat itu ditutup oleh pemerintah, salah satunya mengamalkan hadis Nabi SAW, menghindari tempat-tempat wabah. Kemudian orang yang sakit jangan kumpul sama yang sehat. La yuridul mumrid adal musih. Jadi kalau antum merasa nggak nyaman, antum mungkin ya Allah, anak ingin datang kajian, anak ingin datang sholat berjamaah, tapi kondisi antum nggak sehat, pilek, flu, jangan datang. Antum di rumah. Ustaz nggak apa-apa, dapat pahala tetap. Karena ada uzur buat antum. Kemudian Rasul SAW mengatakan firra minal majlum firaraka minal asad. Dalam hadis riwayat Ahmad, larilah engkau dari orang yang majlum, yang kena kusta, sebagaimana kau lari dari singa lari ke diri, selamatkan diri. Jadi ini sebagai bentuk menjaga diri. Jadi kalau sekarang dikatakan kalau berjabatan tangan jangan lupa untuk
pakai antiseptik mungkin jamaah, kerjakan. Ini dalam rangka menjaga diri kita. Kemudian yang ke-8, senantiasa berbuat baik, khususnya sedekah. Sedekah itu menyelamatkan kita dari bala. Sebelum harta antum gak berguna, sekarang antum dapat melihat orang kalau sakit, dokter mengatakan, "Mas, ini biayanya 200 juta. Kira-kira dia keluarkan 200 juta aja. Nggak apa-apa dok, siap tanda tangan, tanda tangan. Fulusnya ya rumah dijual-jual rumah, yang penting sembuh." Kalau antum berani berbuat itu untuk kesehatan antum, kenapa antum tidak berbuat sebelum penyakit itu tiba? Yang kata Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taki masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik, artinya membantu orang lain, bersedekah, itu menyelamatkan, menghindarkan dari mati-mati buruk, wal afat, dan dari penyakit-penyakit, wal halakat, dan dari bencana-bencana. Maka sekarang antum lihat kotak amal lewat, biasanya 2.000 ganti 20.000. Daripada Ustaz beli masker 30.000 sudah 20.000, gak cukup juga buat beli masker. Mungkin itu bisa menyelamatkan antum. Ini usaha. Karena kita yakin yang menurunkan penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, sholat malam. Di hadis Bilal bin Rabah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail," hendaklah kalian mendirikan salat malam. "Fa innahu da'bus salihina qablakum," itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. "Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah," bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah. "Wa manhatun 'anil itsm," menjauhkan kalian dari dosa. "Wa takfirun lisayiat," menghapuskan dosa-dosa. "Wa mataradatun lidda'i minal jasad," dan mengusir penyakit dari tubuh. Antum kalau lihat orang sholat malam sehat-sehat, jaga sholat malam. Yang ke-10, menutup tempat makanan dan minuman. Subhanallah. Ini mungkin kita tidak menjaga jemaah, tapi memang warga Indonesia ini masya Allah, makan di warung-warung pinggir jalan, piringnya nyucinya itu cuma dia apa? Dimasukkan timba gini langsung kasih nasi antum nggak takut, wah bismillah aman. Dan gorengannya itu kena asap motor, kena debu, gorengnya puluhan kali, ya bismillah Ustaz, masya Allah. Tetap kita hati-hati ya. Alhamdulillah. Nih Nabi SAW mengatakan, "Ghatul ina wa auqus siqa," tolong tempat makanan itu ditutup. Jadi gelas nih, ini gelas. Kalau dulu minumnya itu pakai kirbah, pakai kantong plastik yang dari kulit itu, kata Nabi kalau air ditutup, diikat, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian makanan ditutup. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabah. Ingat, di setiap tahun ada satu malam Allah menurunkan wabah. La yamurru bina'in laisa 'alaihi ghita aw siqa laisa 'alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal wabah. Wabah itu ketika jalan dikirim sama Allah Azza wa Jalla turun, tidak melihat tempat yang terbuka kecuali dia masuk. Tapi ketika ditutup aman. Ini 1400 tahun yang lalu Nabi menyebutkan ini. Maka hendaklah, ini wasiat 10 wasiat yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu ta'ala. Dan sebagai penutup, ana bacakan firman Allah di surat Al-An'am dan surat Asy-Syu'ara ayat 80. Allah mengatakan, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Kalau Allah menimpakan kepadamu dengan sebuah penyakit,
dengan suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menyingkapnya kecuali Dia. Wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menimpakan kepadamu kebaikan, ingat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kebaikan itu bisa Allah ambil. Yang sedang sehat, jangan berbangga dengan dirinya. Allah bisa cabut kesehatan tersebut. Negeri yang merasa aman dari bala, ingat Allah ada kulli syai'in qadir. Allah bisa rubah keadaan negeri itu ketika mereka tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang di surat Asy-Syu'ara ayat 80, ini cerita Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinan dia mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Barakallahu fikum.